Jumpa lagi. Melanjutkan kisah Krisna Gososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Kebimbangan Hati Pasingsingan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Pasingsingan Guru Lowoijo akan menuntaskan kemarahannya kepada Roro Wilis, Endang Widuri, Mantingan, dan Wirosobo. Tiba-tiba datanglah dua orang yang sosoknya mirip dengan Pasingsingan. Sehingga di situ terjadi adanya tiga tokoh Pasingsingan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Aji gelap ngampar adalah aji yang dahsyat, kata orang yang berjubah abu-abu yang berdiri di sebelah Suro Sarunggi itu. Tetapi aji gelap ngampar adalah aji yang kurang sempurna, aji yang tak akan dapat dipergunakan dalam pertempuran besar, di mana dalam pertempuran itu terdapat kawan dan lawan. Sebab demikian aji itu dilontarkan, maka tidak saja lawan-lawan kita yang terbunuh, namun kawan sendiri pun akan menderita karenanya. Jangan mencoba mengajari aku, bentak Pasingsingan. Kisanak yang menamakan diri Pasingsingan, apa yang dapat kau lakukan dengan gelap ngampar sekarang ini? Kalau kau akan membunuh aku misalnya, dapatkah kau mempergunakan gelap ngampar? Dengan aji itu, kau hanya mampu membunuh orang-orang ini yang berkerumun ketakutan melihat topeng-topeng kita yang kasar. Kembali Pasingsingan menggeram dahsyat sekali. Jangan banyak bicara. Aku berkata tentang kebenaran dan kenyataan tentang Pasingsingan. Pasingsingan yang berdiri di samping Suro Sarunggi itu tertawa terkekeh-kekeh di balik topengnya yang jelek. Jawabnya, kau mengigo tentang kebenaran dan kenyataan Pasingsingan. Aku tidak tahu kebenaran dan kenyataan yang kau maksudkan. Bahkan cara berpikir yang demikian itulah yang menyebabkan dunia ini selalu bergoncang. Kebenaran yang terpancar dari kedengkian diri serta kenyataan yang ditaburi oleh pamrih dan nafsu. Kalau setiap orang berpikir demikian, tak ada ukuran tata pergaulan manusia. Kebenaran akan bertentangan dengan kebenaran yang lain menurut kepentingan diri sendiri. Potong Pasingsingan. Tak ada orang yang berbuat sesuatu tanpa pamrih. Dunia ini terbentang di hadapan kita untuk kita nikmati. Kalau kita tidak berbuat sesuatu adalah salah kita sendiri. Karena itu sudah sewajarnya kalau kita teguh airnya sepuas-puasnya, dan kita makan pula polo gumantung dan polo kependem sekenyang-kenyangnya. Nah, aku sekarang sedang menikmati polo keduanya kini. Jangan melintang di jalan yang akan aku lewati. Aku sedang mendaki puncak kebesaran. Apa kau kira kenikmatan dan kebesaran hanya dapat dimiliki oleh seseorang? Aku pun berhak, dan agaknya kau pun sedang berusaha. Apa yang sedang kau usahakan? Tanya Pasingsingan yang berdiri di samping Mantingan. Jangan berpura-pura, jawab Pasingsingan. Desah orang yang berdiri di sebelah Suro Sarunggi. Apakah kau sedang mencari Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten? Bukankah kau juga sedang mencarinya? Potong Pasingsingan. Apa
apakah yang kalian perdebatkan? Sahut Pasingsingan yang berdiri di samping Mantingan. Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Kalau itu yang kau cari, tak akan kau temukan di sini. Kalau itu yang dimaksud dengan kebesaran yang setiap orang berhak menikmatinya, bukankah dengan demikian kau bermaksud merajai Demak? Apa pedulimu? Bentak Pasingsingan yang berjubah abu-abu Guru Lowoijo. Orang bertopeng di samping Suro Sarumbi itu berkata pula, kalau keris-keris yang kau kehendaki, mengapa kau berbuat hal yang aneh-aneh? Mengapa kau akan membunuh orang-orang ini? Mereka menghalangi maksudku, seperti engkau, jawab Pasingsingan. Kalau seseorang berusaha menemukan keris Nogososro dan Sabu Inten untuk diserahkan kepada yang berhak, kau berusaha untuk dirimu sendiri? Adakah kita akan berpihak kepadamu? Tanya Pasingsingan di samping Mantingan. Jangan merintangi aku, Guru Lowoijo hampir berteriak. Atau kau akan tergilas roda perjuanganku, mati tanpa arti. Kebesaran yang akan kau dapatkan itu tak akan berarti bagiku, bagi orang-orang ini dan bagi Kawula Demak. Kebesaran itu hanya akan berarti bagimu sendiri, bagi kawan-kawanmu. Nah, urungkan niatmu, jawab Pasingsingan di samping Mantingan itu. Persetan dengan kalian, sahut Pasingsingan. Kita berhadapan sebagai lawan, tetapi tunjukkan dahulu bahwa kau berhak bernama Pasingsingan. Tiba-tiba terdengar Suro Sarumbi tertawa. Kalian berbicara tanpa ujung dan pangkal, tapi aku sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa kalian sedang bersaing. Meskipun demikian, aku harus mempunyai pilihan. Nah, aku berpihak pada Pasingsingan yang datang bersamaku di sini. Sebab bagiku kedua Pasingsingan yang lain tak akan berarti. Meskipun seandainya mereka mampu melepaskan Aji Gelap Ngampar, Aji Alas Kobar dan segala macam ciri-ciri Pasingsingan yang lain. Tetapi aku akan memberimu kepuasan, kata Pasingsingan di samping Mantingan. Kau ingin melihat aku melepaskan Aji Gelap Ngampar? Pada Pasingsingan di samping Suro Sarumbi ia berkata, kau juga ingin melihat kebenaran itu? Tak ada jawaban. Pasingsingan Guru Lowoijo itu berdebar-debar. Apakah orang-orang itu benar-benar memiliki gelap ngampar seperti dirinya? Dalam kegelisahannya, ia menebak-nebak siapakah sebenarnya kedua orang itu. Kalau mereka itu salah seorang dari Maiso Jenar, Pandanalas, dan lain-lainnya, pasti mereka tak akan mampu melepaskan Aji Gelap Ngampar. Tetapi yang lebih gelisah lagi adalah Mantingan, Roro Wilis, Wirosobo, dan Indang Widuri. Kecuali mereka, Joko Soko pun menjadi berdebar-debar. Agaknya benar-benar akan terjadi pertempuran ilmu yang dapat merontokkan isi dada mereka. Joko Soko akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu sebelum ia mati, terhimpit dua kekuatan yang tak dapat dihindarinya. Meskipun demikian, ia harus menunggu sampai saat yang tepat baginya. Pasingsingan di samping Mantingan itu kemudian mengangkat wajahnya. Ia mandang berkeliling pada setiap orang yang berada di halaman itu, mulai dari Mantingan dan kawan-kawannya, Wonomerto, Sendang, Parapat, dan para penjaga yang sudah kehilangan kesadaran mereka. Desahnya. Kalau aku melepaskan Aji Gelap Ngampar, mereka akan menjadi semakin parah. Tiba-tiba terdengar Pasingsingan Guru Lowoijo itu tertawa. Nah, kau mencari alasan untuk mengelak? Tidak, sahut Pasingsingan itu. Tapi kalau aku ingin memetik buahnya, jangan digugurkan daun-daunnya tanpa maksud. Omong kosong. Apa pedulimu dengan daun-daun yang tak berarti? Jawab Guru Lowoijo. Sekali lagi Pasingsingan di samping Mantingan itu memandang berkeliling, agaknya ia benar-benar menjadi ragu. Tiba-tiba ia menggeram dan kepada Pasingsingan yang berdiri di samping Suro Sarumbi, ia berkata,
Kalau kau ingin mencoba menjajarkan diri dengan kami, cobalah melawan Haji Alas Kobar seperti yang aku lakukan. Tidakkah kau bertanya kepadaku, apakah aku mampu melepaskan Haji itu? Kata Pasingsingan di samping Suro Sarunggi. Akan datang saatnya nanti, sahut Guru Lowoijo. Meskipun hatinya menjadi gelisah, apakah benar kedua-duanya mampu berbuat demikian? Menjemukan sela Suro Sarunggi. Marilah kita bertempur, Pasingsingan, katanya kepada Pasingsingan Guru Lowoijo. Yang mana kau akan pilih? Menilik ketahanan mereka, kita harus melawan satu persatu, kecuali kalau mereka mau menyingkir. Pasingsingan belum sempat menjawab ketika tiba-tiba Pasingsingan di samping mantingan itu tertawa. Perlahan-lahan namun terasa betapa dahsyatnya. Gelombang demi gelombang menggetarkan udara halaman Banyu Biru itu, seolah-olah getaran yang memancar dari pusar bumi, menyebar ke seluruh penjuru. Terasa setiap dada guncangan yang tak terkira dahsyatnya, sehingga runtuhlah daun-daun yang tak mampu berpegangan lebih erat lagi pada dahan-dahannya. Suro Sarunggi itu tidaklah seperti suara Guru Lowoijo yang mengerikan. Suara itu adalah suara yang sederhana saja, seperti lazimnya orang tertawa, lunak dan tidak mengandung kebengisan. Namun yang terasa di dada orang yang mendengarnya adalah goncangan-goncangan yang dahsyat. Pada saat goncangan-goncangan itu menyerang dada mantingan, berdesirlah, "Iya, Aji Gelap Ngampar." Dan berusahalah ia menjaga dirinya. Demikian juga Roro Wilis, Wirosobo, Widuri, dan Joko Soko. Sedang orang-orang lain menjadi tak berdaya untuk berbuat sesuatu, mengatasi guncangan-guncangan di dada mereka, sehingga tak mampu bertahan lebih lama lagi. Tubuh mereka pun mulai jatuh terkulai tak sadarkan diri. Mantingan dan kawan-kawannya, bahkan Joko Soko pun tak mampu bertahan lebih lama lagi. Tubuh mereka mulai bergetar dan tulang-tulang mereka seakan-akan terasa lolos dari persendian. Mereka mengeluh dalam hati. Mereka berada di medan pertempuran yang dahsyat, namun mereka tak mampu mengayunkan senjata-senjata mereka untuk ikut serta di dalamnya. Mereka hanya dapat bertahan atas serangan yang dahsyat, yang jauh berada di atas kemampuan mereka, sehingga dengan demikian mereka tidak lebih dari daun-daun kering yang berguguran di halaman itu. Meskipun demikian, terasa perbedaan pada kedua Haji Gelap Ngampar yang sama-sama mengguncangkan dada mereka. Meskipun keduanya dapat membunuhnya, namun tenaga ini tidak sekasar tenaga yang pertama. Namun ketika dada mereka akan runtuh dari sela-sela angin basah yang mengalir semakin kencang, menyusuplah di dalam tubuh mereka getaran-getaran udara yang segar. Perlahan-lahan namun pasti membebaskan mereka dari kengerian Aji Gelap Ngampar itu. Dan sejalan dengan itu, suara tertawa Pasingsingan itu pun terhenti pula. Geramnya. "Kau mampu melawan Aji Gelap Ngampar," katanya kepada Pasingsingan yang berdiri di samping Suro Sarunggi. Orang itu masih tegak di tempatnya sambil menyilangkan kedua tangannya berlipat di dada. Sebelum orang itu menjawab, terdengar Suro Sarunggi tertawa. "Permainan yang mengasihkan," katanya. "Jangan bermain-main terlalu lama. Aku tahu bahwa kalian memiliki ilmu yang bersamaan. Pasingsingan yang datang kemudian berdua adalah seperti seperguruan. Entahlah hubungan kalian dengan Guru Lowoijo itu, sehingga kalian memiliki ilmu Gelap Ngampar. Meskipun terasa beberapa perbedaan, namun kalian bersumber dari mata air yang sama." Pasingsingan Guru Lowoijo itu pun berdiri tegak sambil menahan marahnya. Karena itu tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dengan suara yang berat ia berkata pula, "Gila, kalian memiliki Aji Gelap Ngampar. Jangan berpura-pura dan yang satu itu jangan mencoba melepaskan pula.
Tetapi itu belum berarti bahwa kau bisa menamakan dirimu Pasingsingan. Apakah aku harus melepaskan Haji Alaskobar? Tanya Pasingsingan di samping Mantingan. Mungkin kau mampu pula menirukan setelah kau atau gurumu berhasil mencuri ilmu itu. Tapi yang tak dapat kau curi adalah pusaka Pasingsingan. Apakah kau memiliki pisau yang bernama Kiai Suluh? Tanya Pasingsingan dengan pasti. Tiba-tiba kembali halaman itu bergetar ketika Pasingsingan Guru Lowoijo berteriak nyaring seperti hantu kelaparan yang kehilangan mangsanya. Gila, dari mana kau dapatkan benda itu? Semua mata tertuju kepada Pasingsingan di samping Surosarunggi. Di tangannya tergenggam sebuah pisau belati panjang yang bercahaya kuning menyilaukan. Inikah yang kau maksud? Katanya. Desis Pasingsingan di samping Mantingan. Kalian mau bermain-main dengan senjata? Ia tidak berkata lebih lanjut, namun ia pun kemudian mencabut sebuah pisau belati yang mirip benar dengan pisau belati Pasingsingan yang lain itu. Pasingsingan Guru Lowoijo menjadi semakin marah. Darahnya serasa mendidih di dalam rongga dadanya. Karena itu tanpa disengaja tiba-tiba tangannya pun telah menarik pusakanya, sebuah belati panjang yang berkilau. Kini ketiga orang yang menamakan diri Pasingsingan itu masing-masing telah menggenggam senjata yang serupa, senjata yang selama ini menjadi ciri Pasingsingan, pusaka yang ampuh luar biasa. Namun tiba-tiba Pasingsingan yang selama ini merasa tiada duanya menjadi heran, marah dan bingung ketika ada dua orang yang menamakan diri Pasingsingan serta memiliki beberapa aji atau ciri kekhususannya. Aji gelap ngampar serta pisau belati panjang yang kuning berkilauan. Dengan suara yang bergetar, Guru Lowoijo berkata, "Setan, kalian dapat membuat senjata yang serupa dengan senjata ini. Tetapi ada lagi satu senjata Pasingsingan yang tak dapat dibuat oleh empu yang bagaimanapun saktinya. Senjata yang diberikan oleh alam kepadaku. Apakah kalian punyai akik yang berwarna merah menyala dan bernama Kelabang Sayuto?" Untuk sesaat halaman itu menjadi hening sepi. Angin lembah semakin lama semakin kencang dan awan yang kelabu menjadi bertambah tebal, menggantung di langit. Sekali-kali guntur menggelegar di kejauhan, memukul-mukul tebing dan pecah menggema di seluruh relung-relung pegunungan. Sinar-sinar api mancar di udara seperti ular gundala, raksasa yang melompat-lompat di langit. Menurut cerita yang menjalar dari mulut ke mulut, di langit pada saat itu sedang terjadi pertempuran antara ular gundala Seto, senjata Wisnu, yang sedang menyelamatkan bumi dari keangkaramurkaan, melawan ular gundala Wereng, senjata Kolo, yang sedang berusaha menghancurkan bumi karena ketamakannya. Tapi pada saat itu di halaman Banyubir itu pun sedang berhadapan dua kekuatan raksasa, Pasingsingan, Guru Lowoijo, dan Surosarunggi di satu pihak, dan dua orang Pasingsingan di pihak lain. Mereka sedang tegak dengan tegangnya dalam pendirian masing-masing. Ketika kedua orang Pasingsingan itu belum juga berkata sepatah kata pun, Guru Lowoijo itu tertawa pendek, katanya, "Hah? Apa katamu tentang akik Kelabang Sayuto? Hadiah alam kepada Pasingsingan?" Tiba-tiba Pasingsingan di samping Mantingan itu menjawab, "Kalau kau dapat menunjukkan bahwa kau memiliki akik Kelabang Sayuto, aku pun akan membuktikan pula bahwa sebagai Pasingsingan, aku memiliki ciri-ciri yang lengkap seperti katamu." Mendengar jawaban itu, hati Pasingsingan berdesir. Ketika ia meraba jari-jarinya, ia menjadi berdebar-debar. Namun katanya kemudian, "Akik itu sudah aku berikan pada muridku, Lowoijo. Saat sebelum ia mati, diberikannya akik itu kepada Endang Widuri." Desis Pasingsingan di samping Surosarunggi. "Kau sedang mengarang sebuah cerita. Bertanyalah kepada Endang Widuri," Pasingsingan itu menegaskan.
Pasingsingan di samping mantingan itu menoleh kepada Endang Widuri, kemudian ia berkata, ciri pasingsingan hanya melekat pada tubuh pasingsingan. Tak ada ciri-ciri yang lain, apalagi yang dimiliki oleh orang lain. Aku dapat menyebut lebih dari 1000 macam pusaka yang ciri yang lain yang tak ada padaku. Darah pasingsingan bertambah bergelora di jantungnya. Sambil berteriak ia maki-maki, setan, iblis tetean, tetapi Aki Kelabang Sayuto itu milikku. Aku tidak bertanya siapakah yang mula-mula memiliki bantah pasingsingan di samping mantingan. Tetapi Aki itu sekarang tidak ada padamu, tidak ada padaku, dan tidak ada pada pasingsingan yang seorang itu lagi. Pasingsingan di samping Suro Sarunggi tertawa pendek, katanya, sudahlah Kisana, yang menamakan diri pasingsingan, yang madeg guru di Mentao, jangan terlalu banyak dipersoalkan di antara kita ini. Diam, bentak pasingsingan Guru Lowoijo. Aku beri kau waktu sepemakan sirih. Tinggalkan halaman ini, jangan campuri urusanku. Bukan demikian adat yang pernah kau lakukan, sahut pasingsingan di samping mantingan. Kalau kau yakin dapat menuduh kami, kau tak akan melepaskan lagi. Dengan demikian, maka sekarang kau tak yakin akan kemenanganmu. Karena itu, bukankah lebih baik kita berbicara sebagai manusia terhadap manusia, bukan sebagai hantu-hantu yang berkeliaran dari satu kubur ke kubur mencari mayat? Benar-benar suatu penghinaan, geram Suro Sarunggi. Kepalanya yang besar itu terangkat dan dengan lantang ia melanjutkan, jangan merasa dirimu kadang dewa. Tak ada waktu untuk berbicara sekarang. Pergilah, atau kau akan terkubur di sini. Jangan begitu Kisana, jawab pasingsingan di samping Suro Sarunggi. Penyelesaian dengan pengertian jauh lebih baik daripada penyelesaian dengan tetesan darah dari tubuh kita. Sebab dengan demikian kita akan dikejar oleh rasa dendam yang tiada akan habis-habisnya. Dendam yang akan dibalas dengan dendam. Dengan demikian maka sepanjang umur kita akan tidak dapat menikmati ketenangan. Pengecut, potong pasingsingan dari Mentao. Aku adalah laki-laki. Di tanganku telah tergenggam pusakaku Kiai Suluh. Karena itu kau tak ada kesempatan lagi untuk kedua kalinya setelah kau menolak kesempatan yang pertama. Jangan, jawab pasingsingan di samping mantingan. Kita masing-masing mempunyai kesempatan yang sama. Jangan mengancam dan menakut-nakuti. Aku ulangi, marilah kita berbicara sebagai manusia dengan manusia. Kita berbicara tanpa tabir di wajah kita. Kita bicara antara hati kita yang dilambari dengan kejujuran pada diri kita masing-masing. Betapa hitamnya noda-noda yang melekat pada tubuh kita masing-masing. Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba pasingsingan dari Mentao itu menggigil. Ia menjadi curiga. Sejak orang yang menamakan diri pasingsingan itu mampu melepaskan gelap ngampar, hatinya telah bergetar. Kini kata-kata itu menambah keyakinannya bahwa ia telah mengenal kedua orang itu. Meskipun demikian, ia masih mencoba untuk meyakinkan. Apakah dugaannya itu benar? Maka katanya, apakah alasanmu? Apakah untungnya kita berbicara dari hati ke hati? Pasingsingan di samping mantingan menarik napas, katanya, bagaimanapun kotornya hati kita, namun kita adalah manusia. Kita memiliki hari-hari lampau dan hari-hari mendatang. Kita memiliki hari-hari yang cemerlang, namun kita memiliki juga hari-hari yang suram. Karena itu janganlah kita tenggelam dalam kegelapan, putus asa dan bunuh diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk terus-menerus. Suro Sarunggi kini benar-benar sudah kehilangan kesabarannya. Dengan suara yang geram ia berkata, persetan dengan mimpi yang jahat itu. Jangan mencoba meracuni jiwa kami dengan hiasan kata-kata. Kemudian pada Guru Lowoijo ia berkata, sudahkah senjatamu itu siap? Tapi dada pasingsingan menjadi bergetar semakin cepat.
ada perasaan yang lain di dalam dirinya. Sekarang ia hampir pasti dengan siapa dia berhadapan. Namun di hadapan Suro Sarunggi, ia masih mencoba untuk bersembunyi. Ia tidak mau orang lain mengetahui tentang dirinya, apalagi Joko Soko Mantingan beserta kawan-kawannya. Meskipun ia berdiam diri, namun hati di dalam dadanya berteriak nyaring. Hai Umbaran, yang berdiri di hadapanmu dengan ciri-ciri pasing-singan adalah Radite dan Anggoro. Dalam kegelisahan itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah letusan yang dahsyat. Ketika ia memandang kepada Suro Sarunggi, dilihatnya sahabatnya itu telah mengurai ikat pinggangnya, yang kemudian dengan marahnya, ikat pinggang yang mirip dengan sebuah cemeti itu dilecutkannya. Itulah senjata Suro Sarunggi, sebagaimana senjata-senjata yang dipergunakan oleh murid-muridnya, Uling Putih dan Uling Kuning dari Rawa Pening. Pasing-singan, guru Lowo Ijo kini tidak mempunyai pilihan lain. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dengan mereka. Apakah yang telah terjadi selama ini? Ia merasa bahwa pada saat-saat terakhir telah diketemukannya berbagai bentuk yang keras dari ajinya, gelap nampar, maupun alas obat. Kemajuan-kemajuan yang dicapainya dalam petualangannya. Lalu apakah yang telah didapatkan oleh kedua saudara seperguruan itu? Meskipun pada masa-masa lampau Radite dan Anggoro tak dapat diatasinya, namun kini pasing-singan yang bernama Umbaran itu bukanlah Umbaran beberapa tahun yang lampau. Dengan demikian akhirnya ia memutuskan bahwa ia harus berjuang dengan senjatanya itu. Kemudian terdengarlah suara meledak untuk mengatasi getaran-getaran di jantungnya. Hei orang-orang yang tak tahu diri, yang telah menyia-nyiakan kesempatan terakhir karena kebaikan hatimu, angkatlah wajahmu, pandanglah angkasa yang suram sebagai aba-aba dari isi bumi ini, dan tundukkanlah kemudian wajahmu itu sebagai penghormatan terakhir pada Ibu Pertiwi. Kemudian hadapilah aku sebagai lawanmu yang akan mengantarkan nyawamu menyeberang ke dunia yang tak dikenal. Pasing-singan di samping Mantingan menarik napas dalam-dalam, gumamnya. Senjata bukanlah alat terakhir untuk menemukan kesempatan. Tak ada yang akan disepakatkan, sahut Suro Sarunggi. Kita berdiri berseberangan, kita tidak dapat hidup bersama-sama dalam satu naungan langit yang luas ini. Pasing-singan di samping Suro Sarunggi itu agaknya lebih mudah tersinggung daripada pasing-singan yang berdiri di samping Mantingan. Ternyata ia menjawab lantang, tidak adakah jalan lain? Kalau demikian, kalau kau berpihak pada orang yang menamakan diri pasing-singan pemarah itu, maka aku akan berdiri di pihak pasing-singan yang seorang lagi. Sudah itu, biarlah kami menentukan keadaan kami tanpa campur tanganmu. Tunggu. Pasing-singan di samping Mantingan mencoba untuk mencegahnya, tapi suaranya tenggelam dalam pekik lantang Suro Sarunggi. Bagus, itulah kata-kata jantan. Sudah siapkah kau? Pasing-singan di samping Suro Sarunggi itu menjawab tidak kalah lantangnya. Aku lebih senang menempuh jalan lain, tapi kalau kau hadapkan aku pada suatu pilihan yang tak dapat aku lakukan, silahkan. Suro Sarunggi tertawa seperti orang mabuk, katanya. Meskipun kau kekasih dewa, meskipun kau berperisai guntur dan petir, tapi kau belum mampu menjaring angin, maka kau akan kehilangan hidupmu karena tanganku. Aku bukan kekasih dewa-dewa, namun aku menyerahkan diriku pada Yang Maha Kuasa, jawab pasing-singan itu. Kepadanya aku mohon kekuatan untuk melenyapkan keingkaran atas hukum-hukumnya. Kembali terdengar iblis dari Rawa Pening itu tertawa. Saat kemudian bergema kembali suara cemetinya menyusur lereng-lereng bukit. Hei langit yang muram, angin yang kencang, saksikanlah kutuk yang akan menimpa orang ini. Suro Sarunggi menutup kata-katanya dengan derai tertawa yang mengerikan. Kemudian ia pun bersiap untuk segera mulai dengan pertempuran.
melawan orang berjubah abu-abu dan menyebut dirinya Pasingsingan itu. Saat kemudian ia pun meloncat dengan garangnya. Cemetinya berputar cepat sekali, melampaui kecepatan baling-baling yang ditiup angin ribut. Namun Pasingsingan itu pun telah bersiap pula. Tangan di balik jubah abu-abunya berkembang seperti hendak terbang. Pisau belati panjangnya berkilauan memantulkan cahaya api yang remang-remang. Demikianlah mereka tenggelam dalam satu perkelahian yang dahsyat. Suro Sarunggi, iblis dari Rawa Pening itu bertempur seperti angin topan. Ia meloncat-loncat dengan dahsyatnya mengelilingi lawannya dan menyerangnya dari segenap penjuru. Namun Pasingsingan itu pun tidak membiarkan dirinya bersekat dalam lingkaran seperti lawannya. Dengan tangkasnya ia melontarkan dirinya, sekali-kali memotong serangan lawannya, dan bahkan kadang-kadang ia tegak menghadapi topan seperti Bukit Telomoyo yang tak tergoyahkan oleh angin dan badai. Mantingan, Roro Wilis, Wirosobo, dan Widuri memandang perkelahian itu dengan mulut ternganga. Kedahsyatan ilmu mereka telah menggemparkan dada masing-masing. Demikian sengitnya perkelahian itu sehingga akhirnya yang nampak di mata mereka hanyalah bayang-bayang hitam yang berputar-putar seperti angin pusaran. Joko Soko tak luput pula dari perasaan itu, heran dan berdebar-debar. Meskipun demikian, ia masih ingat akan keselamatan diri, sehingga dengan diam-diam ia mencari kemungkinan kemana ia harus melarikan diri. Sebab apabila Pasingsingan yang sepasang itu terlibat pula dalam pertempuran, serta apabila kemudian Mantingan dan kawan-kawannya telah berhasil menguasai diri mereka, bersama-sama menyerangnya, maka sulitlah baginya untuk bertahan. Padahal ia masih ingin menikmati kebesaran sebagai pimpinan bajak laut yang disegani. Joko Suko tidak peduli lagi apa yang akan terjadi dengan golongan hitam yang lain, dengan Laskar Mentao, Rawa Pening, Gunung Tidar, dan lain-lainnya di Pamingit. Karena itu selama ia masih mendapat kemungkinan, ia harus menyingkir dari halaman itu. Sementara itu Pasingsingan Guru Lowoijo telah mempersiapkan dirinya pula. Ia melihat betapa sahabatnya telah terlibat dalam suatu pertempuran yang menentukan. Karena itu ia menggeram dengan marahnya. Lihatlah betapa orang yang berani menyebut dirinya Pasingsingan itu akan hancur lumat oleh Cemeti Suro Sarunggi. Pasingsingan yang berdiri di samping Mantingan masih berdiam diri. Meskipun ia mengikuti pertempuran itu dengan seksama, namun tak ada tanda-tanda padanya bahwa ia pun akan segera mulai bertempur. Tapi justru karena itulah maka Guru Lowoijo itu menjadi semakin gelisah. Untuk merapati kegelisahannya ia berkata, "Hei orang yang sombong, yang berani mengaku bernama Pasingsingan, bersiaplah menghadapi saat-saat terakhirmu." "Jangan berkata demikian," jawabnya perlahan-lahan. "Apakah kau juga kasar Suro Sarunggi itu? Jangan mencoba melunakkan hatiku," sahut Guru Lowoijo. "Aku tahu bahwa hatimu tak selunak yang aku harapkan," kata Pasingsingan di samping Mantingan. "Tetapi jangan terlalu lama mengelabui dirimu. Aku yakin bahwa kau telah mengenal aku." Dada Guru Lowoijo berdesir keras, tapi ia takut melihat kepada dirinya sendiri. Ia menjadi takut bahwa akhirnya ia benar-benar menyadari keadaannya. Karena itu ia berteriak, "Jangan mencoba meringankan kesalahanmu, bersiaplah, aku akan mulai." Umbaran, tiba-tiba terdengar suara yang lunak. Selunak suara seorang kakak terhadap adiknya. Mendengar nama itu darah Guru Lowoijo serasa berhenti mengalir. Telah bertahun-tahun ia tidak mendengar orang manggil nama yang diberikan oleh ayah bundanya. Ia lebih senang dan bangga apabila orang menyebutnya dengan ketakutan Pasingsingan. Karena itu tiba-tiba ia menjadi bingung. Dalam kebingungan itulah ia berteriak, "Jangan mengigau, Umbaran telah mati. Aku Pasingsingan yang telah membunuhnya." "Ya, Umbaran telah tak ada lagi," jawab orang berjubah itu. "Yang ada kemudian adalah Pasingsingan. Tetapi baginya masih ada jalan kembali."